Aku mengetuk pintu kantor dosenku dengan tangan gemetar, napasku terengah setelah berlari dari kelas. Masuk, suara Sinta terdengar tenang dari dalam, seperti biasa. Aku membuka pintu, dan tiba-tiba, dia bangkit dari kursinya, mendekat dengan langkah cepat, dan menarikku ke dalam pelukan hangat yang tak kuduga, bibirnya menyentuh pipiku dengan lembut yang membuat jantungku berhenti sejenak. Aku membeku. Ini bukan bantuan akademik yang kuminta. Sinta, dosen psikologi auritku di Universitas Indonesia, wanita berusia 35 tahun yang selalu kagumi karena kecerdasannya, kini memandangku dengan mata yang penuh arti. Aulia, aku sudah lama menunggu momen ini, katanya pelan, suaranya seperti bisikan angin di telingaku. Aku mundur selangkah, pikiranku berputar kacau. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku datang ke sini karena nilai ujianku jeblok, bukan untuk ini. Tapi mata itu begitu tulus, membuatku ragu untuk langsung pergi. Hari itu, Jakarta panas seperti biasa, lalu lintas macet di luar kampus membuat semuanya terasa lebih pengap. Aku, Aulia, mahasiswa semester 5 jurusan psikologi, berusia 21 tahun, hidup dalam keluarga konserati di pinggiran kota. Ayahku seorang pegawai negeri yang tegas, ibuku guru yang selalu mengingatkanku tentang nilai-nilai agama dan tradisi. Mereka mengharapkanku lulus cepat, menikah dengan pria baik-baik, dan hidup normal seperti tetangga kami. Tapi aku selalu merasa ada yang berbeda di dalam diriku. Saat remaja, aku lebih suka menghabiskan waktu dengan teman-teman perempuan, merasakan getaran aneh saat dekat dengan mereka, tapi aku abaikan itu sebagai AC biasa. Sampai bertemu Sinta. Sinta adalah dosen yang brilian. Rambut pendeknya bergaya modern, selalu mengenakan blaer rapi dengan rok selutut, membuatnya terlihat profesional tapi menarik. Di kelas, dia bicara tentang konflik batin manusia, tentang identitas diri, dan bagaimana masyarakat sering menekan individu untuk sesuai norma. Aku sering datang ke kelasnya lebih awal, hanya untuk mendengarnya. Tapi ini, pelukan tadi, itu melampaui batas. Bu Sinta, Saya datang untuk diskusi tugas, kataku tergagap, mencoba mengembalikan situasi ke jalur aman. Dia tersenyum, melepaskan pelukannya, tapi tangannya masih menyentuh lenganku. Aku tahu, Aulia. Tapi ada yang lebih penting dari tugas. Duduklah. Aku duduk di kursi tamu, tanganku berkeringat. Kantornya kecil tapi nyaman, buku-buku psikologi bertumpuk di rak, poster tentang kesehatan mental di dinding. Dia duduk di depanku, memandangku intens. Aku perhatikan kamu di kelas. Kamu pintar, tapi sering terlihat bingung. Seperti ada beban yang kamu sembunyikan. Aku mengangguk pelan, tak bisa bohong. Ya, aku bingung. Nilai jeblok karena aku tak bisa fokus akhir-akhir ini. Pikiranku selalu melayang ke hal-hal yang tak seharusnya. Ke perempuan. Ke Sinta. Bu, saya butuh bantuan untuk paper saya, kataku, mencoba mengalihkan. Tapi dia menggeleng. Aulia, aku suka kamu. Bukan sebagai murid. Sebagai wanita. Kata-katanya seperti petir di siang bolong. Aku terdiam, jantungku berdegup kencang. Ini salah. Di Indonesia, hal seperti ini tabu. Keluargaku akan marah besar. Tapi kenapa hatiku merasa lega? Malam itu aku pulang ke rumah dengan pikiran kacau. Rumah kami di Depok, sederhana tapi penuh aturan. Ayah sedang menonton berita ibu memasak di dapur. Kenapa pulang telat, Lia, tanya ayah tanpa memandangku. Diskusi dengan dosen, ya. Aku bohong, tapi suaraku normal. Di kamar, aku berbaring, mengingat pelukan Sinta. Hangat. Nyaman. Tapi juga menakutkan. Apa aku juga suka dia?
Aku ingat saat SMA, aku pernah dekat dengan sahabatku, Rina. Kami sering berpelukan, tapi itu berakhir saat dia punya pacar. Aku merasa kehilangan, tapi tak paham kenapa. Sekarang, dengan Sinta, semuanya jelas. Tapi jelas berarti bahaya. Keesokan harinya, aku menghindari kelas Sinta. Duduk di belakang, tak angkat tangan. Tapi setelah kelas, dia mendekatiku. Aulia, bicara sebentar. Aku ikut ke kantornya lagi, tak bisa menolak. Ma, kemarin. Aku terlalu impulsi, katanya. Tapi matanya bilang sebaliknya. Kami bicara panjang tentang hidupnya. Sinta cerita dia pernah menikah, tapi bercerai karena tak bahagia. Aku sadar aku suka wanita, tapi di sini itu seperti kutukan. Kata-katanya menyentuhku. Aku cerita tentang keluargaku, tekanan mereka. Mereka ingin aku menikah dengan anak teman ayah. Dia mengangguk paham. Pilihanmu, Aulia. Tapi jangan bohongi dirimu sendiri. Pertemuan itu menjadi awal. Kami mulai bertemu diam-diam, di kai kecil di luar kampus. Bicara tentang buku ilmu, tapi juga tentang perasaan. Aku merasa hidup. Tapi juga takut. Suatu hari, temanku, Maya, curiga. Kamu sering hilang akhir-akhir ini. Ada cowok. Aku geleng, tapi hatiku gelisah. Di Indonesia, lesbian adalah topik sensitif. Hukum tak langsung melarang, tapi masyarakat menolak. Keluarga bisa mengusir. Aku ingat berita tentang perempuan yang diusir keluarga karena orientasinya. Apa aku siap? Beberapa minggu berlalu, hubunganku dengan Sinta semakin dalam. Kami tak pernah melampaui batas isik, hanya pelukan, sentuhan tangan, dan bicara panjang. Tapi itu cukup membuatku ketagihan. Di kampus, kami berpura-pura normal. Aku murid, dia dosen. Tapi di luar, kami seperti pasangan. Suatu malam, di kai dekat Tanah Abang, Sinta memegang tanganku di bawah meja. Aulia, aku ingin lebih dari ini. Tapi aku takut menyakitimu. Aku mengangguk. Aku juga takut, Bu. Keluargaku. Kata-kataku terputus saat ponselku berdering. Ayah. Lia, pulang sekarang. Ada tamu penting. Aku pulang cepat, hati gelisah. Di rumah, ada seorang pria muda, sekitar 25 tahun, duduk di ruang tamu dengan ayah dan ibu. Ini Andi, anak teman ayah. Dia ingin kenalan denganmu, kata ayah tegas. Andi tersenyum ramah, tampan dengan jas rapi. Dia kerja di bank, keluarga baik. Malam itu kami bicara sopan, tapi pikiranku melayang ke Sinta. Setelah tamu pergi, ayah bilang, Andi cocok untukmu. Pikirkan baik-baik. Aku mengangguk, tapi di kamar, aku menangis. Ini tekanan keluarga yang Sinta bicarakan. Tradisi Jawa kami kuat, pernikahan adalah kewajiban. Tapi aku tak mau. Keesokan pagi, aku cerita ke Sinta. Dia mendengarkan, matanya sedih. Aulia, ini pilihanmu. Tapi jika kamu pilih dia, itu berarti bohong seumur hidup. Kata-katanya menusuk. Aku tahu dia benar. Tapi apa aku bisa melawan keluarga? Di Indonesia, filial piety sangat penting. Menentang orang tua seperti dosa besar. Aku ingat tanteku yang diusir karena menikah beda agama. Bagaimana jika mereka tahu aku suka wanita? Hubungan kami mulai retak. Sinta ingin komitmen, aku ragu. Suatu hari, di kelas, ada diskusi tentang identitas seksual. Sinta bicara netral, tapi matanya ke arahku. Setelah kelas, seorang mahasiswa, Budi, mendekati Sinta. Bu, di Indonesia, itu haram, kan? Sinta tersenyum tipis. Itu pendapat.
Psikologi bilang identitas adalah hak individu. Budi geleng kepala, pergi dengan muka masam. Aku takut. Bagaimana jika rumor menyebar? Malam itu aku bertemu Sinta di apartemennya pertama kali. Apartemen kecil di Kemang, nyaman dengan buku-buku. Kami duduk di sofa, minum teh. Aulia, aku cinta kamu, katanya tiba-tiba. Aku terkejut, tapi balas, aku juga. Kami berpelukan, tapi tiba-tiba ponsel Sinta berdering. Mantan suaminya. Sinta, kita perlu bicara. Anak kita sakit. Aku mundur. Anak. Sinta punya anak. Dia cerita, anak perempuan berusia 10 tahun, tinggal dengan ayahnya setelah perceraian. Aku tak bilang karena takut kamu pergi. Aku marah. Ini rahasia besar, Bu. Aku pergi, meninggalkannya sendirian. Di rumah, aku merenung. Sinta punya tanggung jawab. Anaknya. Mantannya. Ini maut hunoch. Sebagai dosen, dia tak boleh dekat dengan murid. Sebagai ibu, dia harus prioritaskan anak. Tapi aku egois. Aku ingin dia. Tapi ini salah. Keesokan hari, Maya, temanku, bilang, aku lihat kamu sering dengan Bu Sinta. Hati-hati, rumor buruk bisa hancurkan karirmu. Aku gelisah. Masyarakat kampus konservatif. Jika ketahuan, Sinta bisa dipecat, aku diskors. Aku putuskan bertemu Andi untuk mengalihkan. Kami makan malam di restoran sederhana. Andi baik, bicara tentang masa depan. Aku suka kamu, Aulia. Kita bisa bangun keluarga. Aku tersenyum paksa. Tapi di dalam, aku merasa kosong. Pulang, aku Sinta, kita harus berhenti. Dia balas, datanglah, bicara langsung. Aku pergi ke apartemennya lagi. Di sana, dia menangis. Aulia, jangan pergi. Anakku tahu tentangku, dia dukung. Aku ragu. Tapi pelukannya membuatku lemah. Kami putuskan lanjut, tapi lebih hati-hati. Tapi tekanan meningkat. Ayah tekan aku terima Andi. Dia proposal besok. Aku panik. Di kampus, Budi bisik-bisik dengan teman. Bu Sinta aneh, suka dekat murid perempuan. Rumor mulai. Sinta bilang, abaikan. Kita kuat. Tapi aku tak yakin. Ini awal konflik besar. Rumor menyebar seperti api. Di kampus, orang memandangku aneh. Maya tanya langsung, benar kamu dan Bu Sinta? Aku bohong, tidak. Tapi hati sakit. Sinta dipanggil dekan. Ada keluhan tentang hubungan tak pantas. Dia bilang itu itnah, tapi dia gelisah. Malam itu kami bertemu di taman kecil dekat kampus. Aulia, mungkin kita harus pisah sementara. Aku menangis. Tidak. Ini karena aku. Dia peluk aku. Kita lawan bersama. Tapi di rumah, situasi memburuk. Ayah umumkan, Andi datang lamar minggu depan. Aku protes, yah, aku belum siap. Ayah marah, kamu harus. Ini untuk masa depanmu. Ibu diam, tapi matanya sedih. Aku tahu ibu curiga. Suatu hari, ibu tanya, Lia, ada apa? Kamu sering murung. Aku hampir cerita, tapi takut. Di Indonesia, banyak keluarga tolak anak LGBT. Aku ingat cerita teman online, diusir dari rumah. Sinta cerita lebih dalam tentang masa lalunya. Dia menikah karena tekanan keluarga, tapi tak bahagia. Aku bohong diri sendiri bertahun-tahun. Anaknya, Lila, tahu ibunya suka wanita. Lila bilang, mama bahagia aja. Itu menyentuhku. Tapi Mutun muncul. Mantan Sinta, Rudi, hubungi aku diam-diam, jauhi Sinta.
Dia hancurkan keluarga kami. Aku terkejut. Bagaimana dia tahu? Ternyata Sinta cerita ke Lila, dan Lila bocor ke ayahnya. Ini pengkhianatan. Aku konfrontasi Sinta. Kenapa kamu cerita ke anakmu? Dia menangis, aku ingin jujur. Kami bertengkar hebat pertama kali. Aku pergi, marah. Di kampus, Budi konfrontasi Sinta di kelas. Bu, Anda promosi LGB. Itu bertentangan nilai masyarakat. Sinta jawab tenang, psikologi ajar penerimaan diri. Tapi setelah itu, dia dipanggil lagi. Dekan bilang, hati-hati atau karirmu tamat. Aku merasa bersalah. Ini harga yang Sinta bayar. Aku putuskan temui Andi, katakan tak bisa. Ma, Andi. Aku tak suka kamu seperti itu. Andi kecewa, kenapa? Ada orang lain. Aku diam, ayah marah besar saat tahu. Kamu tolak Andi. Siapa orangnya? Aku bohong, tak ada. Tapi ayah curiga. Malam itu aku kabur ke apartemen Sinta. Kami rekonsiliasi. Ma, Aulia. Aku salah. Kami bicara tentang masa depan. Mungkin kita pindah ke kota lain setelah kamu lulus. Tapi realitas keras. Di Indonesia, pernikahan sesama jenis tak legal. Masyarakat tolak. Keluarga Sinta juga konservatif, tak tahu tentangnya. Jika mereka tahu, aku kehilangan segalanya. Ini pilihan sulit. Aku ingat konflik batin, benar atau salah. Cinta ini alami, tapi masyarakat bilang dosa. Tiba-tiba, krisis besar. Lila sakit, masuk rumah sakit. Sinta pergi ke sana, tapi Rudi larang dia dekat. Kamu pengaruh buruk. Sinta menangis di teleponku. Aku datang ke rumah sakit, diam-diam, Lila senang lihat Sinta. Mama, aku kangen. Tapi Rudi marah lihat aku. Siapa ini? Pacarmu. Kami diam, ini konfrontasi pertama. Rudi ancam, aku laporkan ke universitas. Sinta pucat. Ini pengkhianatan dari mantan. Aku pulang, hati hancur. Ayah tanya, kemana malam-malam? Aku bohong lagi. Tapi ibu temukan SMS dari Sinta di ponselku. Lia, ini apa? Ibu baca, aku cinta kamu. Ibu sok, menangis. Kamu suka wanita? Aku mengaku, ya, Bu. Ibu peluk aku, tapi bilang, jangan bilang ayah. Ini salah. Ini odd or tog. Ibu dukung diam-diam. Tapi tekanan meningkat. Krisis memuncak. Rudi benar laporkan ke universitas. Dekan panggil Sinta, ada bukti hubungan tak pantas dengan murid. Sinta ditangguhkan. Berita menyebar di kampus. Mahasiswa bisik-bisik, Bu Sinta lesbian. Aku diinterogasi, benar kamu dan dia? Aku bohong, tidak. Tapi hati sakit. Maya putus pertemanan, aku tak mau terlibat. Ini kehilangan teman, harga sosial. Di rumah, ibu rahasiakan dari ayah, tapi tegang. Ayah curiga kenapa nilai kamu turun. Ada masalah. Aku diam, Sinta hubungi, Aulia, aku mundur dari universitas. Aku shock. Jangan. Ini karirmu. Dia bilang, demi kamu. Demi kita. Ini pengorbanan besar. Sinta kehilangan pekerjaan, reputasi. Anaknya, Lila, sedih, mama kenapa tak ngajar lagi? Rudi menang hak asuh penuh. Sinta hancur. Aku temui Sinta di apartemen. Dia kurus, mata sembab. Ini akhir, Aulia. Aku tak mau kamu ikut menderita. Aku menangis, tidak. Kita lawan. Tapi bagaimana? Masyarakat Indonesia tak ramah.
Ada demo anti-LGBT di Jakarta. Berita bicara tentang ancaman moral. Keluargaku bagian dari itu. Ayah sering bilang LGBT itu impor dari barat, bukan budaya kita. Aku putuskan cerita ke ayah. Malam itu di ruang tamu, "Yah, aku suka wanita. Aku cinta Bu Sinta." Ayah diam, lalu marah, "Keluar dari rumah ini." Ibu menangis, "Jangan, Yah." Ayah tegas, "Ini dosa. Kamu hancurkan nama keluarga." Aku pergi, bawa tas kecil. Ini pengusiran, harga pilihan. Aku tinggal sementara di apartemen Sinta. Kami saling dukung, tapi miskin. Sinta cari kerja baru, susah karena rumor. Beberapa bulan berlalu. Aku lulus dengan nilai pas-pasan. Sinta dapat kerja sebagai konselor swasta. Tapi hubungan kami tegang. Aku rindu keluarga. Ibu hubungi diam-diam, "Pulanglah, Lia." Ayah melunak. Tapi ayah minta aku putus dengan Sinta. Ini pilihan, keluarga atau cinta. Sinta bilang, "Pilih keluarga." Aku tak mau kamu kehilangan mereka. Tapi aku tak bisa. Ini mutun etis. Benarkah cinta ini layak harga segini? Suatu hari, konfrontasi akhir. Rudi datang ke apartemen, bawa Lila. "Sinta, Lila ingin lihatmu." Lila peluk Sinta, "Mama, aku dukung kamu." Rudi minta maaf, "Aku salah, Sinta. Aku cemburu." Ini rekonsiliasi tak terduga. Rudi dukung hak asuh bersama. Tapi untuk kami, hati-hati, masyarakat tak siap. Aku hubungi ayah. Kami bertemu di KAI. "Yah, makan aku." Ayah diam lama, "Aku tak paham, Lia. Tapi kamu anakku. Ini langkah kecil." Ayah tak setuju, tapi tak usir lagi. Ibu senang. Ini odd awakening. Mungkin perubahan lambat. Hidup kami mulai stabil. Aku kerja di Ngohak Asasi Manusia, Okusld. Sinta jadi terapis, bantu orang seperti kami. Tapi luka tetap ada. Teman hilang, reputasi rusak. Suatu hari, di acara seminar psikologi, Sinta bicara tentang identitas. Masyarakat harus terima keragaman. Ada tepuk tangan, tapi juga protes. Ini perjuangan berkelanjutan. Aku renungkan perjalanan. Dari pelukan pertama ke pengkhianatan, pengorbanan, sampai penerimaan parsial. Harga tinggi, kehilangan pekerjaan, keluarga tegang, teman pergi. Tapi aku bangun. Aku tahu siapa aku. Sinta juga. Kami lebih kuat. Di Jakarta, kami hidup diam-diam, tapi bahagia. Lila sering datang, jadi seperti keluarga kecil. Rudi jadi teman. Tapi pertanyaan muncul, apakah semua ini benar? Di masyarakat yang tolak, apakah cinta kami egois? Atau justru perjuangan untuk hak? Aku ingat konflik batin, saat ragu, saat marah, saat menangis. Itu membuatku manusiawi. Sekarang aku advokasi perubahan. Mungkin suatu hari, Indonesia lebih terbuka. Kisah ini penuh pilihan kontroversial. Aku bohong keluarga, Sinta rahasiakan anak, kami lawan norma. Tapi itu membawa kesadaran. Apakah benar bahwa cinta sesama jenis harus disembunyikan selamanya demi menghindari konflik sosial?